Perkenalkan, nama saya Kristina dari 10AK2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang AMDAL. 1. Pengertian AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Tujuan dari AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangun dapat beroperasi serta berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan. Ada 9 fungsi tentang AMDAL. 1. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. Kedua, memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu usaha atau kegiatan. 3. Memberi alternatif solusi menganalisis dampak negatif. 4. Rekomendasi tentang izin usaha. 5. Sensitif dokumen dan legal dokumen. 6. Izin kelayakan lingkungan. 7. Bahan bagi perencana pembangunan wilayah. 8. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup. 9. Memberi masukan untuk penyusunan desain rincian teknis dari rencana usaha. Dan ada 4 pendekatan studi AMDAL. 1. Pendekatan AMDAL kegiatan tunggal. 2. Pendekatan AMDAL kegiatan terpadu. 3. Pendekatan AMDAL kegiatan dalam kawasan. 4. Pendekatan AMDAL kegiatan regional. Manfaat AMDAL bagi pemerintah adalah mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengolahan lingkungan hidup. Dan ada 4 komponen dalam AMDAL. A. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KA AMDAL. B. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. C. Dokumen rencana pengolahan lingkungan hidup atau RKL. D. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Selanjutnya tentang AMDAL. AMDAL adalah telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Tahapan AMDAL. Tahapan AMDAL terdiri dari 4 bagian, yaitu A. Persiapan. Persiapan bertujuan untuk aktivitas dan efisien proses pelaksanaan selanjutnya. B. Proses pelingkupan. Pelingkupan merupakan proses untuk mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan adanya usaha dan atau kegiatan. C. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Sebelum dilaksanakan penyusunan KA-AMDAL, maka pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatan selama waktu yang ditentukan dalam peraturan, menanggapi masukan dari masyarakat dan memberikan konsultasi kepada masyarakat. Yang terakhir, D. Penyusunan kerangka acuan AMDAL atau KA AMDAL. Penyusunan KA AMDAL adalah proses untuk menentukan lingkup masalah yang akan dikajikan pada AMDAL setelah sebelumnya lingkup masalah didefinisikan pada proses perlingkupan. Selanjutnya, pedoman untuk menentukan dampak-dampak penting dari suatu pembangunan. Sebelum kita mengetahui dampak-dampak penting suatu pembangunan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembangunan. Pembangunan adalah upaya untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya demi meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan dampak-dampak penting dari suatu pembangunan yaitu A. Jumlah masyarakat yang terdampak. B. Luas wilayah yang terdampak. C. Lamanya dampak berlangsung. D. Identitas dampak. Sekian dari penjelasan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Saya ucapkan terima kasih.